Salam. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikhususkan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima persidangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat jasmani, dan yang tidak dapat kayu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah amanah itu, sekalipun sekarang ini kamu seperti oleh maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergerak akan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Baik, silakan dulu. Sampai sekian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Surat Petrus yang pertama ini dituliskan zaman kekaisaran Romawi sedang jaya-jayanya, dan saat itu Kaisar Roma bernama Nero diangkat sebagai dewa dan patungnya harus disembah. Lagi majunya kerajaan Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero, dan karena dipaksa semua orang harus menyembah patung daripada kaisar itu, maka orang-orang Kristen yang baru percaya pada saat itu mengalami tekanan aniaya. Dan pada saat itu, kalau saudara menonton film Gladiator misalnya, ya, itu diceritakan bagaimana kekaisaran Nero menyiksa orang Kristen. Orang Kristen itu ditangkap, diambil hartanya. Kalau dia sebagai budak pembantu, sesukanya diperlakukan, tidak dikasih makan. Dan mereka juga ada yang dilaga dengan binatang buas untuk menyangkal imannya. Dimasukkan dalam satu arena stadion, dilepaskan singa-singa dan dilaga, diadu dengan orang Kristen. Oleh sebab itu, mereka perlu mendapat kekuatan dalam penganiayaan. Dikirimlah surat Rasul Petrus ke kota Roma untuk jemaat yang terkocar-kacir dan berserak, sehingga dikatakan di ayat 1, dari Petrus Rasul Yesus Kristus
kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Jadi dari Roma mereka tersebar karena dianiaya. Ada yang berhasil ditangkap, dibunuh. Mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih. Artinya mereka menjadi Kristen itu terpilih, dan mereka juga mengalami aniaya itu juga terpilih. Kita menjadi Kristen karena dipilih dari sekian banyak orang. Kita dikhususkan, kita diistimewakan untuk dipisahkan, untuk diselamatkan. Jadi kita harus menyadari kita ini orang pilihan Allah, yang dipilih, yang terpilih. Dan yang terpilih ini mengalami berbagai tantangan. Jadi surat ini dikirim supaya menguatkan mereka yang mengalami aniaya dan yang sudah terserak. Jadi bayangkan saudara, manusia diadu dengan singa, dan ketika mereka dikumpul ratusan di stadion itu, satu-satu dilaga, 1 lawan 1, maka sisanya yang sekian ratus mereka bernyanyi, meminta kekuatan daripada Tuhan, menyembah sedemikian rupa. Sementara yang satu dicabi-cabi, habis yang satu, maju lagi yang satu, demikian seterusnya sampai habis. Kecuali mereka yang menyangkal imannya. Jangan aku dilaga, aku tidak lagi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan dibebaskan. Jadi perlu mendapat surat kepada jemaat yang tahu ada aniaya mereka tersebar. Dikirimkanlah surat ini di 5 kota. Jadi mereka yang selamat juga bagian yang terpilih, mereka yang mati juga karena Kristus adalah orang-orang yang terpilih. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita diminta sesuai dengan rencana Allah, dan kita dikuduskan oleh Roh Kudus menjadi Kristen supaya taat kepada Yesus Kristus. Itu nomor 1. Tujuan surat ini, walaupun kita teraniaya, menderita, supaya kita tetap taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Apa artinya menerima percikan darahnya? Ketika bangsa Israel di Mesir, mereka diselamatkan oleh percikan darah anak domba Paskah. Maka darah anak domba Paskah yang disembelih untuk tiap keluarga dipercikkan di semua ambang pintu tiap rumah orang Israel yang ada di Mesir. Dan setiap rumah yang menerima percikan darah itu ditebus, dilindungi oleh darah itu. Tidak ada malaikat maut yang mencabut nyawa anak-anak sulung Israel. Jadi menerima percikan darah. Yang kedua, percikan darah di Perjanjian Lama. Orang Israel, imam besar sekali setahun minimal masuk ke dalam bait yang terdalam, ruang Maha Kudus, membawa darah korban sembelihan, korban penghapus dosa. Di dalam satu bokor dibawa oleh imam besar, dan sampai di ruang Maha Kudus ada tabut dari peti bersalut emas, tabut Tuhan, dipercikkan di situ darah itu. Dan setelah dipercikkan, turunlah api dari sorga, Sekinah turun Allah. Tandanya umat Israel yang datang sembahyang di bait Allah ditebus, diampuni dosanya. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib, terpercik muncul darahnya dari lambung, dari kepala, dari lengan, dari kaki, sekujur tubuhnya udah mulai terpercik darah dari mulai Taman Getsemani. Dan kita menerima percikan darah itu melalui iman dan melalui menerima perjamuan kudus bagi kita yang sudah menerima sakramen perjamuan kudus.
Di situ kita menerima percikan darahnya. Jadi saudara, begitu berharganya nilai penebusan keselamatan itu yang harus kita jaga. Kita harus hargai bahwa dalam diri kita ini ada terpercik darah Yesus sehingga kita bisa diselamatkan. Dan di sini dikatakan kita harus menerima percikan darahnya, dan percikan darah selanjutnya yang juga ditanggung daripada jemaat pada waktu itu, darah martir, yaitu orang-orang Kristen yang berjuang dengan maut. Darah mereka muncrat, ada yang ditombak, seperti Stefanus juga dibunuh, terpercik darahnya. Saudara, mereka ditebus, diselamatkan, saudara terkasih. Jadi yang telah menerima percikan darahnya, kiranya anugerah dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Saudara, kita mesti mengingat bahwa kita diselamatkan itu bukan murahan. Itu sebabnya kita perlu hargai keimanan kekristenan itu diselamatkan karena darah Yesus dan karena perbuatan kita. Tidak salah. Itu sebabnya kita jaga iman kita dan tidak boleh dijual. Kita harus hargai. Kita lihat mulai dia menulis pesan-pesannya. Tadi itu baru pendahuluan. Kita melihat dulu sejenak, saudara, siapa ini Simon? Ini Simon memang orang yang punya latar belakang sangat keras, saudara. Tapi setelah dia bertobat, setelah dibentuk oleh Tuhan cukup lama, dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Siapa ini Simon, saudara? Tolong apa saya terusin terbang. Simon Petrus ini nama aslinya bukan Petrus ya, namanya Simon. Bahasa Yunaninya Simon. Kalau bahasa Ibrani di Perjanjian Lama namanya Simeon. Sama artinya adalah mendengar. Jadi kalau ada orang bernama Simon atau Simeon, artinya dia suka mendengar. Kemudian dia ditangkap oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Setelah dia membuat satu pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat, dan Yesus berkata, di atas pengakuan ini engkau akan disebut, bukan namamu bukan lagi Simon tapi Petrus. Dalam bahasa aslinya bukan Petrus, ini bahasa Indonesia Petrus ya, bahasa Yunaninya adalah Petros. Petros artinya batu karang. Jadi meningkat dari yang mau mendengar menjadi begitu kuat batu karang. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan Kefas. Jadi namanya banyak, saudara. Dia dipanggil, diutus dan mengirimkan surat ini pada tahun 62, antara 62 64 Masehi, kepada gereja yang ada di kota Roma. Jadi setiap kita baca Alkitab, kita harus berusaha membaca, tidak mencopot satu ayat, tapi berusaha karena namanya surat. Kalau saudara terima surat dari seseorang, dari orang tua, dari BP, jangan ambil sepenggal. Usahakan selesai baca. Walaupun itu ada pengertian secara umum, tapi juga ada pemahaman poin per poin. Kita melihat mulai masuk ke dalam isi suratnya yang pertama ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh
pengharapan. Rasul Petrus mulai mengingatkan supaya mereka hidup berpengharapan. Bagi mereka yang sudah tersebar, mereka teraniaya, mereka menderita kelaparan, susah mencari makan. Jadi saudara, perjuangan mereka bukan soal-soal keberkatan. Tantangan persoalan mereka berbeda dengan sekarang. Walaupun sekarang juga ada aniaya gereja di mana-mana ya, pembunuhan, teror. Saudara, tapi pergumulan orang sekarang banyak pergumulan karena rezeki, karena berkat, melawan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Orang sekarang dominan perjuangannya, kalau udah punya, seseorang diuji, saudara, adalah ketika dia diberkati, dikasih jabatan, gaji banyak, pasti ada kecenderungan kedagingan. Saudara boleh lihat, mulai angkuh, mulai tidak bisa diatur, mulai merasa hebat, mulai mengecilkan, merendahkan orang, dan tidak menghargai orang tua atau hamba Tuhan. Siapapun itu diuji, semakin tidak bisa dikendalikan. Pernah lihat artis, anggota dewan, mereka situ naik, mereka mulai flexing, pamer harta, istri-istri mulai pamer nanti diusut, ada kesal. Negara lain juga begitu, di Nepal pamer, flexing, habis nanti semuanya. Begitu manusia diuji ketika diberkati, ketika gagah, kuat, masih muda, suka-suka. Ketika sakit juga orang diuji. Tetapi umat Tuhan pada waktu itu diuji dengan penganiayaan dari dunia ini. Mereka diingatkan, ingat kebaikan Tuhan. Kita harus berusaha memuji Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali. Setelah Tuhan Yesus bangkit, itu juga orang yang percaya dibangkitkan dalam kematiannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita harus ingat itu, bahwa yang dahulu kita mati, tetapi kata Kristus rela mati dan bangkit dan naik ke surga bagi kita yang percaya. Kita harus ingat itu, membuat kita hidup berpengharapan. Berpengharapan akan perlindungan Tuhan di dunia ini, berpengharapan akan kehidupan yang kekal, supaya jemaat di Roma waktu itu tidak tawar hati. Kita di dunia ini ditawarkan banyak cobaan, terlebih bagi anak-anak muda. Tawarkan untuk tinggalkan imannya karena harta, karena ketampanan, karena godaan, karena kenikmatan dunia. Orang bisa tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita ingat, kesenangan dunia sementara, kekuatan, sukacita, gairah terbatas di dunia ini. Tetapi pengharapan di dalam Kristus harus ada dalam diri kita. Jadi mari kita, saudara, selalu ingat akan pengorbanan Tuhan dan tetap hidup berpengharapan. Di nomor 1 diingatkan oleh Rasul Petrus adalah hidup berpengharapan. Itu intinya. Amin, Bapak Ibu semua. Kalau kita hidup ini tidak ada di pengharapan, udah patah semangat, tidak ada lagi semangat hidup, udah putus asa, tidak ada lagi artinya hidup ini. Jadi saudara, sesukar apapun jemaat pada waktu itu, jangan putus asa, tetap berpengharapan. Ingat karya Tuhan yang telah menyelamatkan. Dikatakan berpengharapan. Kita semua anak Tuhan harus hidup berpengharapan. Apapun kesulitan dalam hidup, dalam mencari, berjuang untuk mencari, berjuang buat kesehatan, berjuang untuk mengurus keluarga. Saudara, jangan berputus asa, tetap datang sama Tuhan. Hidup berpengharapan, penuh pengharapan. Jangan setengah-setengah, penuh pengharapan.
keempat, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Hidup berpengharapan untuk menerima warisan. Jadi kalau kita udah benar-benar hidup berpengharapan kepada Tuhan, mengikut Dia, ada dikasih warisan, saudara. Warisan ini sangat berharga nilainya, dan dia tidak dapat binasa, tidak dapat diambil orang, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Perhatikan kalimat ini, dikatakan tidak dapat binasa, artinya nggak bisa hilang atau hancur. Kemudian yang kedua dikatakan tidak dapat cemar. Saudara boleh melihat barang-barang bisa menjadi rusak, tercemar karena zat kimia, karena gesekan, karena benturan, ya menjadi rusak. Dia bisa menjadi cemar. Kalau kita dapat warisan, misalnya barang tertentu, bisa menjadi rusak atau cemar. Yang kedua, tidak dapat layu. Pada waktu dulu, saudara, orang kalau dapat penghargaan atau mahkota, belum seperti sekarang ini secara umum, ada kalanya mahkota itu diberi dalam bentuk daun atau bunga sebagai lambang mahkota bagi yang menang. Jadi di situ ada orang menang peperangan, orang berlomba nyusun satu mahkota dari daun diletakkan, atau bunga bagi yang wanita sebagai mahkota. Dan mahkota seperti ini untuk menghargai ini dapat layu. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tersimpan di surga bagi kamu. Jadi saudara, kita punya warisan. Kalau saudara sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, ada warisan yang nanti tinggal Dia kasih. Saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada di sana diwariskan oleh Tuhan. Ya, kalau kita bertahan benar-benar ikut Tuhan untuk menerima warisan. Jadi dikasih dorongan kepada jemaat itu sama Simon Petrus, bertahan, ya bertahan, sudah ada warisan buat kalian. Di dunia ini warisan yang dikasih sama orang tua ada. Berapa lama kita nikmati? Dikasih sama kita warisan misalnya rumah, oh dikasih diberikan orang tua RS yang di sana buat menangnya. Berapa lama bangunan itu bertahan? 25 tahun. Apalagi bahan bangunannya bagaimana? Berapa lama kita bisa menikmati? Kalau kita dikasih tanah sekian hektar, kita tanam kebun sawit, berapa lama kita bisa menikmati? Dan juga akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa di surga, apalah lagi artinya di dunia itu. Saudara, Petrus mengingatkan, jangan hanya silau dengan berkat di dunia, perhatikan warisan di surga. Ayat 5, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan kepada zaman akhir. Jadi Tuhan memelihara dengan kekuatannya melalui iman kita untuk keselamatan yang telah disiapkan. Jadi saudara, kita bisa sampai di sana harus menjaga iman kita masing-masing. Jadi kita memperoleh semuanya itu didasari oleh iman kepada Yesus Kristus. Oleh iman, semuanya oleh iman. Oleh iman. Jadi jangan supaya mereka meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan untuk memperoleh anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Allah, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang telah disiapkan dan dinyatakan pada zaman akhir. Apa disebut
disebut zaman akhir. Zaman akhir artinya tidak ada zaman yang lain setelah itu. Zaman yang akhir adalah zaman di mana penuh dengan derita, aniaya, saudara. Itu zaman akhir, dan nanti aniaya itu akan semakin gencar lagi, saudara. Enam, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Diminta untuk bertahan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi mendapat pencobaan, ujian, aniaya, kesulitan, tadi kan melalui iman. Iman yang kita punya itu di dalam dada ini mesti diuji kemurniannya. Jadi saudara, nggak hanya aku percaya sama Tuhan Yesus, aku telah menerima penebusan percikan darahnya, enggak sekedar itu. Kalau saudara aman-aman saja, sehat, uang ada, tidak ada masalah dalam keluarga, semua aman. Ya, saudara percaya terus sama Tuhan, itu siapa juga bisa. Saudara lihat imannya Ayub, itu dengan mengambil kesehatannya, hartanya, anaknya, istrinya, yang membangkang, yang menghina, yang mengutuk temannya, semua habis. Padahal dia orang yang sangat saleh, dan tidak ada orang yang lebih saleh. Kita bukan orang saleh, saudara. Kita masih aneh-aneh. Dan dia tetap bertahan, diuji. Demikian juga saudara, untuk menguji iman saudara. Kalau saudara belum mendapatkan ujian itu, tetapi saudara merasa beriman, belum tahu murninya iman saudara. Jadi untuk membuktikan iman saya dan saudara itu masuk dalam ujian. Untuk membuktikan kemurnian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Petrus mau menggambarkan tentang emas itu terbukti emas kalau diuji kemurnian. Apakah ini emas murni? Apakah ada perak? Kalau ada perak, dia digosok, nanti akan keluar dari yang kuning itu warna hijau biasanya. Oh, ini tidak murni, ini ada peraknya. Atau mungkin dilebur dengan api, akan terlihat ada hitam keluar. Diuji emas itu apakah murni dengan api. Demikian juga iman kita perlu diuji. Kalau mulus-mulus saja, ketika kita diejek orang bagaimana, ketika dipukul orang bagaimana, ketika diinjak orang bagaimana, kita orang tampar kita sampai bikin malu, melawan ya. Aniaya menurut Alkitab bukan sekedar fisik kita diajar orang, tapi ketika orang membenci kita, menyakiti kita, dan kita tidak melawan, itu aniaya. Tapi kalau saudara balas, bukan aniaya, itu saling aniaya. Kalau saudara dikritik di depan ini dari floor, dan saudara mulai merah wajah saudara tidak terima, udah melawan, bukan aniaya. Jadi kalau saudara terima saja, goyang, saudara mengalah, saudara orang yang menang. Saudara diejek, minta satu pertanggung jawab. Kalau saudara menjadi tidak terima, saudara mulai mengundurkan diri, saudara bukan teraniaya. Saudara mau balas. Dan orang Kristen yang sesungguhnya tidak membalas, itu teraniaya, dia akan mendapat satu mahkota, dikatakan seperti. Jadi kalau kita dalam melayani Tuhan teraniaya, artinya rela berkorban, mau diejek ke apa, mau dibilangin itu. Tapi kalau saudara mengatakan, oh mesti begini, jangan begini, dan bertahan,
Karena tidak. Jadi yang teraniaya di zaman modern ini adalah ketika kita ditampar, dipermalukan, dan kita juga dipermalukan, merah juga kita, dan kita diam saja. Itu teraniaya. Itu yang dikatakan mendapat ulah. Tapi kalau saudara coba melawan, saudara sudah menang karena saudara sudah balas, dan kita tidak mendapat apa-apa saudara. Itu sebabnya saudara, kita dibentuk iman kita ini melalui api, melalui gesekan yang membuat hati membara panas. Tapi kita tidak mau terbakar. Tenang, diuji kemurnian iman kita. Gesekan teman, kritikan orang, kita mau saudara dibentuk, kita akan maju. Karena boleh melihat negara kita ini akan maju kalau anggota dewan, siapapun itu, DPR yang mau dikritik, mau ditegur. Kalau tidak mau, memang perlu diajar. Kalau mengamuk masa bakar. Kadang-kadang mungkin seperti itu. Ya, diuji mereka untuk bisa menjadi benar dengan kasih. Dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 17 dikatakan, Amsal 27 ayat 17, satu, kalau disebut Amsal itu satu ungkapan pepatah nasihat melalui tutur kata. Ada arti di balik kata, ada makna di balik kalimat, susunan kalimat. Dikatakan oleh penulis Amsal, artinya penuh hikmat. Besi menajamkan besi. Saudara, untuk bisa ada pisau, ada kapak, ada tombak yang terbuat dari logam besi, dia hanya bisa tajam, mesti ada besi yang lain menggesek, yang juga cukup tajam, diirik, baru jadi pisau belati atau kapak atau celurit. Jadi mesti digesek baru tajam. Untuk bisa mendapat seorang juara olimpiade, mesti digesek antara juara yang satu dengan yang lain, diadu, baru dapat yang betul. Tanpa ada aduan, gesekan gak jadi. Saudara hanya kuat kalau di gereja ini dapat gesekan, dapat teguran, baru saudara boleh melihat, oh iya, aku kurang ini ternyata. Terima kasih, ada ingatan. Jadi besi, tandingannya besi, dan itu menajamkan. Ya, mesti diadu. Dan selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, orang menajamkan sesamanya. Jangan merasa hebat, ada juga di samping kita hebat. Amin. Ya, jangan merasa hebat. Kalau aku kayak gini lah, emangnya hanya kamu di dunia ini? Di atas langit masih ada langit. Orang menajamkan orang, masih banyak lebih pintar dari saya, masih banyak lebih hebat dari saudara, masih banyak lebih tulus dari saudara, masih banyak lebih besar pengorbanannya dari pengorbanan saudara. Kalau mau maju saudara, mau digesek. Amin. Amin. Mari kita bangkit dari saudara, mari kita mulai mau digesek saudara.